Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wuriska Putri dari kelas MA 21C01 akan menerangkan materi tentang perdagangan internasional. Berikut daftar isi dari materi ini adalah pengertian perdagangan internasional, faktor pendorong perdagangan internasional, faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional, alat pembayaran internasional, kebijakan perdagangan internasional, alternatif kebijakan ekspor perdagangan Indonesia, dampak positif perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia, dampak negatif perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan antara dua atau lebih negara untuk memenuhi kebutuhan bersama. Berdasarkan pengertian tersebut, diketahui bahwa terdapat dua kegiatan dalam perdagangan internasional, yaitu kegiatan membeli barang atau jasa ke luar negeri dinamakan ekspor, dan barang atau jasa ke luar negeri. Kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri dinamakan ekspor, dan pelakunya disebut eksportir. Kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri disebut impor, dan pelakunya disebut importir. Pada praktiknya, perdagangan internasional sama dengan kegiatan perdagangan yang terjadi di dalam negeri suatu negara. Perdagangan hanya pada cukupkan wilayah dan alat pembayaran. Dalam perdagangan internasional, cakupan wilayah sampai melewati batas-batas wilayah suatu negara dan menggunakan alat pembayaran yang disepakati oleh negara-negara yang terlibat. Faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Kondisi muka bumi diciptakan Tuhan dengan karakteristik berbeda-beda. Berbeda tingkat kesuburannya, kekayaan alam, jenis tumbuhan, hewan, serta mineral dan tambangnya. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan nasional. Tidak semua negara dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, walaupun barang tersebut diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang lebih menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak. Yang keempat, adanya kelebihan dan kekurangan hasil produksi. Adanya perbedaan sumber daya alam dan penguasaan teknologi di satu pihak menimbulkan terjadinya kelebihan produksi atau surplus suatu jenis produk, tetapi di pihak lain akan menimbulkan kekurangan produksi shortage jenis produk lainnya. Kelebihan hasil produksi dalam negeri akan mendorong negara tersebut menjualnya ke luar negeri, sedangkan kekurangan produksi dalam negeri akan dipenuhi dengan membeli dari luar negeri. Yang kelima, adanya transportasi antar negara. Kemajuan teknologi alat transportasi telah menciptakan alat transportasi yang bisa menjangkau semua negara. Yang keenam adalah perbedaan selera. Setiap negara memiliki perbedaan kebudayaan, pandangan hidup, sistem politik, dan tatanan sosial. Perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan selera terhadap sebagai jenis komoditas. Yang terakhir, adanya hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik adalah hubungan resmi antar negara atau dengan negara lainnya. Dengan kata lain, perdagangan tidak akan terjadi di antar negara yang tidak memiliki hubungan politik. Faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, adanya peperangan. Apabila perang terjadi, berbagai akibat muncul dan sering kali menimbulkan masalah. Demikian juga dalam kegiatan perdagangan internasional yang tidak akan luput dari dampaknya. Akibat peperangan, negara-negara yang berperang dan terganggu tingkat konsumsi, produksi, dan distribusinya. Yang kedua adalah perbedaan tingkat upah. Jika tingkat upah di suatu negara rendah, tapi mampu menghasilkan produksi yang tinggi, maka harga barang akan cenderung terjangkau. Sebaliknya, kendati tingkat upah tinggi namun kemampuan penghasilan barang dan jasa rendah, harganya cenderung akan mahal. Hal ini akan mengakibatkan barang atau jasa ruang dihasilkan tidak bisa bersaing di pasar internasional. Yang terakhir adalah sempitnya tenaga kerja. Apabila kesempatan kerja sempit, biasanya akan menimbulkan pengangguran dan berkurangnya produktivitas barang atau jasa. Kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa pun
dengan sendirinya akan menurun. Adanya organisasi perdagangan regional atau internasional, negara-negara yang menjadi anggota organisasi pada umumnya akan memperoleh sejumlah keuntungan dan tertentu. Di lain pihak, negara-negara yang bukan merupakan anggota organisasi merasakan kehadiran organisasi regional atau internasional sebagai suatu hambatan. Alat pembayaran internasional. Yang pertama, arti dan fungsi devisa. Devisa adalah alat pembayaran luar negeri yang dapat ditukarkan dengan uang luar negeri. Fungsi utama devisa adalah sebagai alat pembayaran dalam kegiatan perdagangan internasional. Fungsi lainnya antara lain untuk membiayai pembangunan negara, membayar utang luar negeri, dan membiayai kegiatan-kegiatan negara di luar negeri. Yang kedua, sumber devisa. Devisa negara dapat diperoleh dalam kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, hasil penjualan barang jasa ke luar negeri, kegiatan pariwisata, investasi ke luar negeri dan investasi modal asing, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, pinjam atau bantuan dari luar negeri. Yang ketiga adalah cara-cara pembayaran internasional. Yang A adalah pembayaran secara tunai dengan cek, emas, wesel, letter, kompensasi pribadi. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional diperlakukan untuk menanggulangi berbagai kerugian yang mungkin terjadi. Berbagai macam kebijakan yang mungkin dapat dilaksanakan suatu negara untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan perdagangan internasional, antara lain proteksi, perdagangan bebas, dan politik dumping. Proteksi sendiri memiliki arti kebijakan perdagangan internasional yang bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas adalah kegiatan kebijaksanaan dalam memperdagangkan internasional untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Penentuan dan penempatan harga diserahkan sepenuhnya kepada hukum dan pemerintahan dan penawaran. Dan dumping adalah kebijakan perdagangan internasional yang menjual hasil produksi lebih murah di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Tujuan politik dumping adalah untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. Kebijakan ekspor perdagangan Indonesia. Yang pertama adalah memberi subsidi dan premi ekspor. Pemerintah memberi subsidi untuk komoditas ekspor tertentu dengan maksud para eksportir dapat menjual komoditas ke luar negeri dengan harga yang murah. Yang kedua, diversifikasikan komoditas ekspor. Diversifikasi ekspor mengandung makna penganekaragaman macam komoditas dan perluasan pemasaran. Penganekaragaman komoditas ekspor terutama pada bidang non-migas dengan cara memproduksi barang-barang baru yang laku di pasar internasional. Yang ketiga adalah pengendalian harga di dalam negeri. Agar harga komoditas mampu bersaing di pasar internasional, dibutuhkan harga yang stabil dan cara menahan lalu inflasi. Yang keempat adalah pengendalian nilai tukar rupiah. Aktivitas perdagangan internasional amat membutuhkan nilai tukar yang stabil demi terwujudnya kepastian dalam usaha-usaha ekonomi. Ekspor promosi dalam bentuk permanen, pameran-pameran dagang sangat dibutuhkan untuk memperkenalkan produk-produk baru Indonesia terhadap negara lain. Dampak positif perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat diproduksi sendiri dapat dipenuhi. Yang kedua adalah memperoleh devisa dari kegiatan ekspor migas dan non-migas. Yang ketiga adalah kesejahteraan masyarakat meningkat. Yang keempat adalah modal asing masuk ke dalam negeri. Yang kelima, jumlah lapangan kerja bertambah. Adanya alih teknologi, mutu barang hasil produksi semakin berkualitas, spesifikasi produk Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi, semakin majunya lembaga perbankan. Dampak negatif perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia adalah tenaga kerja Indonesia ilegal bermunculan. Perusahaan-perusahaan Indonesia terancam bangkrut. Lapangan kerja berkurang, persaingan tenaga kerja semakin ketat, pengangguran bertambah, pergerakan sumber daya terhambat, adanya ketergantungan terhadap negara lain, adanya persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional, adanya pola konsumsi masyarakat yang meniru konsumsi negara yang lebih maju, terjadinya kekurangan tabungan masyarakat untuk investasi. Ini terjadi karena masyarakat menjadi konsumsi. Semua itu adalah perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan antara dua atau lebih negara untuk memenuhi kebutuhan bersama. Faktor pendorong perdagangan internasional adalah perbedaan sumber daya alam, memenuhi kebutuhan nasional,
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, adanya kelebihan dan kekurangan hasil produksi, adanya transportasi antar negara, perbedaan selera, dan adanya hubungan diplomatik. Berbagai macam kebijakan yang mungkin dapat dilaksanakan suatu negara untuk dapat memanfaatkan dari kegiatan perdagangan internasional, antara lain proteksi perdagangan bebas dan politik dumping. Alternatif kebijakan ekspor perdagangan Indonesia sendiri antara lain memberi subsidi dan premi ekspor. Dampak positif perdagangan internasional terhadap perekonomian yaitu kebutuhan dalam negara yang tidak dapat diproduksi sendiri. Perdagangan sumber daya alam terhambat, adanya ketergantungan terhadap negara masyarakat yang mendorong konsumsi negara yang terlebih maju, dan terjadinya kekurangan tabungan masyarakat untuk investasi. Ini terjadi karena masyarakat menjadi konsumtif dan lebih produktif. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.